Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Pratiwi Ginting. Di sini saya akan membuat video tentang penyuluhan kebutuhan dasar ibu hamil. Video ini ditujukan untuk tugas akhir perkuliahan saya. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari sperma dan ovum yang akan dilanjutkan dengan nidasi dan implementasi. Ketika hamil, ibu membutuhkan kebutuhan dasar ibu hamil. Yang pertama yaitu oksigen. Kebutuhan oksigen adalah yang utama pada manusia termasuk ibu hamil. Berbagai gangguan pernapasan bisa terjadi saat hamil sehingga akan mengganggu pemenuhan kebutuhan oksigen pada ibu yang akan berpengaruh pada bayi yang akan dikandung. Untuk mencegah hal tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan oksigen, maka ibu hamil perlu 1. Latihan napas melalui senam hamil, tidur dengan bantal yang lebih tinggi, makan tidak terlalu banyak, kurangi atau hentikan merokok, konsultasi ke dokter bila ada kelainan atau gangguan pernapasan. Yang kedua yaitu nutrisi. Pada saat hamil, ibu harus makan makanan yang mengandung nilai gizi bermutu tinggi, meskipun tidak berarti makanan yang mahal harganya. Gizi pada waktu hamil harus ditingkatkan hingga 300 kalori per hari. Ibu hamil seharusnya mengonsumsi makanan yang mengandung protein, zat besi, dan minuman cukup cairan, seperti halnya asam folat, salah satu nutrisi penting dalam pembentukan sel otak bayi. Temuan ahli dalam Journal of American Medical Association mengatakan, ibu yang mengonsumsi asam folat 4 minggu sebelum kehamilan dan 8 minggu setelah kehamilan bisa minimalkan resiko autis pada bayi sebanyak 40%. Ibu bisa mendapatkan asam folat dari sayuran hijau seperti bayam, brokoli, buah-buahan seperti alpukat, pepaya, jeruk, kacang-kacangan, hati sapi, hingga telur. Lalu protein. Protein mempunyai peranan penting dalam membantu proses pembentukan jaringan tubuh pada ibu dan janin selama masa kehamilan, serta untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga ibu tidak mudah mengalami sakit. Makanan yang bisa ibu dapat di dalam protein yaitu ayam, daging, telur, tempe, dan tahu. Lalu selanjutnya zat besi. Zat besi bermanfaat untuk mencegah terjadinya anemia. Anemia bisa memicu berbagai masalah bagi janin, salah satunya kelahiran prematur. Selain itu, zat besi juga bermanfaat untuk membawa darah kaya akan oksigen pada bayi di dalam kandungan. Ibu bisa mendapatkan zat besi dari telur, tahu, biji-bijian, kacang-kacangan, bayam, serta telur. Makanan kaya serat. Makanan kaya serat adalah nutrisi atau makanan yang dapat membantu ibu untuk mengontrol kenaikan berat badan dan mencegah preeklamsi. Menurut para pakar di Amerika Diabetes Association, serat bisa membantu untuk menurunkan resiko diabetes gestasional, serta bisa membantu ibu mencegah konstipasi, yaitu masalah buang air besar. Dan yang terakhir susu. Susu kaya beragam nutrisi yang dibutuhkan ibu, seperti protein, vitamin D, iodium atau asam folat, hingga kalsium. Kalsium ini baik untuk ibu dan pertumbuhan tulang janin. Kebutuhan selanjutnya yang ibu butuhkan yaitu personal hygiene. Kebersihan harus dijaga pada masa hamil. Mandi dianjurkan sedikitnya 2 kali sehari karena ibu hamil cenderung untuk mengeluarkan banyak keringat. Menjaga kebersihan diri terutama lipatan kulit, ketiak, bawah buah dada, daerah genitalia dengan cara dibersihkan dengan air dan dikeringkan. Kebersihan gigi dan mulut perlu mendapat perhatian karena seringkali mudah terjadi gigi berlubang. 4. Pakaian. Meskipun pakaian bukan merupakan hal yang berakibat langsung terhadap kesejahteraan ibu dan janin, namun perlu kiranya jika tetap dipertimbangkan beberapa aspek kenyamanan dalam pakaian.
Pemakaian pakaian dan kelengkapannya yang kurang tepat akan mengakibatkan beberapa ketidaknyamanan yang akan mengganggu fisik dan fisiologis ibu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pakaian ibu hamil adalah memenuhi kriteria seperti pakaian harus longgar, bersih, dan tidak ada ikatan yang ketat pada daerah perut. Bahan pakaian usahakan yang mudah menyerap keringat. Pakailah bra yang menyokong payudara. Memakai sepatu dengan hak yang rendah. Pakaian dalam yang selalu yang bersih. Kelima, seksual. Selama kehamilan berjalan normal, hubungan suami istri diperbolehkan sampai akhir kehamilan. Meskipun beberapa ahli berpendapat sebaiknya tidak lagi berhubungan seks selama 14 hari menjelang kelahiran. Hubungan suami istri tidak dibenarkan bila terdapat beberapa perdarahan pervaginam, riwayat abortus berulang, abortus atau fartus prematurus imminens, ketuban pecah sebelum waktunya. 6. Istirahat. Wanita hamil dianjurkan untuk merencanakan istirahat yang teratur, khususnya seiring kemajuan kehamilannya. Jadwal istirahat dan tidur perlu diperhatikan dengan baik, karena istirahat dan tidur yang teratur dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan janin. Tidur pada malam hari selama kurang lebih 8 jam dan istirahat dalam keadaan rileks pada siang hari selama 1 jam. 7. Perawatan payudara. Payudara merupakan aset yang sangat penting sebagai persiapan menyambut kelahiran sang bayi dalam proses menyusui. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perawatan payudara adalah hindari pemakaian bra dengan ukuran yang terlalu ketat dan yang menggunakan busa, karena akan mengganggu penyerapan keringat payudara. Gunakan bra dengan bentuk yang menyangga payudara. Hindari membersihkan puting dengan sabun mandi karena akan menyebabkan iritasi. Bersihkan puting susu dengan minyak kepala, lalu bilas dengan air hangat. Jika ditemukan pengeluaran cairan yang berwarna kekuningan dari payudara, berarti produksi ASI sudah dimulai. 8. Kunjungan kehamilan. Kunjungan kehamilan adalah pemeriksaan kehamilan untuk melihat dan memeriksa keadaan ibu dan janin yang dilakukan secara berkala, diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan selama kehamilan, serta untuk mengoptimalisasikan kesehatan mental dan fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan, masa nifas, persiapan memberikan ASI, dan pemulihan kesehatan reproduksi secara wajar. Tujuan dan manfaat kunjungan kehamilan yaitu memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, maternal, dan sosial ibu bayi, mengenal secara dini adanya komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan, serta termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal, menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal. Dampak ibu hamil tidak kunjungan kehamilan yaitu meningkatnya angka mortalitas dan morbilitas ibu, tidak terdeteksinya kelainan-kelainan kehamilan, kelainan fisik yang terjadi pada saat persalinan tidak dapat dideteksi secara dini. Jadwal kunjungan kehamilan minimal 1 kali pada trimester 1, minimal 1 kali pada trimester 2, minimal 2 kali pada trimester 3. Terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat buat ibu-ibu hamil. Saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.